jadi agak lain. Ketiga tokoh ini sebenarnya sama-sama menolak anggapan bahwa keturunan Nabi itu sakral. Yang pertama melontarkannya adalah Haji Roma. Tapi lucunya, Bahar dan Rizik malah mati-matian menyerang Roma. Jadi ini terkait dengan podcast Rhoma Irama Official. Judulnya, Tulus dari Jari yang Paling Dalam, begini pesan Roma untuk para muhib. Itu ya, kira-kira ya, 2010-an itu ya. Mulai zamannya Rizik itu ya, Habib Rizik itu. Gila ya. Terus si Kiai itunya, Kiai NU-nya kan muji-muji kan. Kan sekarang yang membela Habib ini kan si Gus Miftah ini kan. Gus Miftah sama yang membela Habib ini kan, Gus Miftah. Ini masih jadi congos kolonial nih ya. Gus Miftah bela Habib. RPR lagi rupanya. Zaman Memang Soeharto. betul. Coba ini kita lihat ini nih masalah Habib ini nih. Ini tambah panas ya. Ini Ade Armando juga bicara terus nih. Nih kita bicara lagi ya masalah Habib lagi balik ke laptop. Perselisihan antara dua kubu Islam. Yang pertama adalah mereka yang mendukung para Habib. Sementara di kubu seberang adalah mereka yang mempertanyakan kesucian para Habib. Pertarungan ini diwakili perselisihan antara Habib Bahar Smith dan Habib Rizik Sihab melawan Haji Rhoma Irama. Pertentangan ini bergulir tak karuan sehingga berlontaran maki-makian yang memalukan. Yang jadi pokok keramaian adalah soal Habib. Anda sering kan mendengar istilah ini digunakan di Indonesia. Istilah Habib itu merupakan sebutan bagi seseorang yang dipercaya berada di bawah garis keturunan Nabi Muhammad. Pertanyaan yang sering diajukan adalah, apakah seorang Habib itu punya posisi istimewa dalam umat Islam? Apakah Habib sedemikian istimewa sehingga dia bebas dari kesalahan dan dosa? Itu adalah substansi yang sering dibicarakan dalam pembicaraan soal Islam. Tapi kali ini, dalam konflik Roma versus Bahar dan Rizik, persoalannya jadi agak lain. Ketiga tokoh ini sebenarnya sama-sama menolak anggapan bahwa keturunan Nabi itu sakral. Yang pertama melontarkannya adalah Haji Roma. Tapi lucunya, Bahar dan Rizik malah mati-matian menyerang Roma. Jadi ini terkait dengan podcast Rhoma Irama Official. Judulnya, Tulus dari Jari yang Paling Dalam, begini pesan Roma untuk para muhib. Video yang pertama kali tayang 7 Juni itu sudah disaksikan sekitar 217.000 penonton. Dalam video itu, Roma menjelaskan dia adalah Ketua Umum Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musola yang disingkat Fahmi Tamami. Dalam podcast itu, dia juga menghadirkan Sekjen Fahmi Tamami, Kiai Haji Anas Kurdi. Roma tampil dengan cara yang santun dan tenang. Dia bahkan menyebut dirinya muhibbin alias para pecinta para Habib. Dia mengaku bersahabat dengan Habib Rizik Sihab, Habib Ali Kuitang, dan banyak lainnya. Roma lantas bercerita tentang pengalamannya 50 tahun yang lalu ketika dia masih menjadi penceramah muda atau juga artis muda. Suatu kali dia diundang sebagai penceramah di Masjid Ar-Rahmah, Tebet Timur. Ternyata penceramah pertamanya, seorang senior, bercerita tentang keistimewaan Habib dan keturunannya. Si penceramah senior itu mengatakan bahwa seorang anak Habib, yang artinya adalah keturunan Nabi Muhammad, walau bermabuk-mabukan, berzina, mencuri, berjudi, tetap akan jadi ahli surga, akan masuk surga. Jangan diomelin, biarin aja, dia itu ahli surga, kata si penceramah. Penjelasan itu ternyata sangat mengganggu Roma muda. Jadi ini ceritanya udah dari 50 tahun yang lalu ya, propaganda Habib ini ya. 50 tahun yang lalu itu ya berarti, waduh tahun 74 itu ya. Tahun 74, gila, saya baru lahir itu ya, gila ya. Jadi cerita ini merintis propagandanya ini ya, setelah proses penjajahannya ini memang sudah terstruktur sistematis ya, proses penjajahan oleh para Habib ini ya. Terus mulai ya berbondong-bondong impor gitu ya, mereka mulai berdatangan masuk ke Indonesia, terus makin dijilat-jilat, dicium-cium. Zaman saya SD dulu nggak ada ya Habib-Habiban gitu ya. Ujuk-ujuk aja ya Habib-Habiban itu kira-kira ya saya tahun 2010 ya mulai Habib-Habiban itu ya kira-kira ya 2010-an itu ya mulai zamannya Rizik itu ya Habib Rizik itu. Gila ya. Terus si Kiai itunya Kiai NU-nya kan muji-muji kan. Kan sekarang yang membela Habib ini kan si Gus Miftah ini kan. Gus Miftah sama yang membela Habib ini kan Gus Miftah. Ini masih jadi congos kolonial nih ya. Gus Miftah bela Habib. Gus Miftah ini kan goblok ini Gus Miftah ini kan. Dulu bela Habib, sekarang kena batunya. Orang yang masih bisa dibohongi adalah orang yang husnudzon kepada para pembohong. Orang yang bisa didolimi hari ini adalah orang
yang masih husnudzon kepada orang-orang yang zalim, orang yang bisa ditindas. Hari ini adalah orang-orang yang masih husnudzon kepada para penindas. Diriwayatkan dari Gus Miftah bahwa Gus Miftah pada hari raya kemarin open house, dia didatangi oleh seorang Habib. Kemudian karena Gus Miftah lagi ngobrol dengan kiai, maka kemudian si Habib ini marah-marah. Kenapa Anda tidak menghormati aneh sebagai cucu Rasulullah, malah ngobrol sama kiai itu? Pun di akhirat kelak. Amin. Saya itu orang yang di tengah-tengah kontroversi habaib. Saya itu orang yang bersikukuh menghormati habaib. Kalau tidak karena hormati karena apanya, minimal saya hormati karena takwanya, karena ilmunya. Tapi kadang-kadang gini wow, justru yang menghancurkan kehabaiban itu ya mereka sendiri. Contoh, kula wingi ngene teng griya kula teng pondok open house. Saya baru nerima tamu kiai saya dari Lampung. Saya baru berbicara serius dengan kiai saya karena jarang ketemu. Ada tamu Habib datang, saya matur, "Bib, afwan, saya tak ketemu kiai dulu." Karena Habib ini biasa datang. Saya ketemu kiai saya, beliaunya belum saya temui lagi. Nesu-nesu, Gus. Orang aja ini cucunya Rasulullah. Waduh ya Allah. Ini loh yang merusak sebenarnya. Maksud saya apa? Saya ini orang yang sangat menghargai dan menghormati habaib di tengah-tengah kontroversi habaib. Maksud saya, teman-teman habaib seperti ini harusnya juga menjaga dirinya sendiri. Nggak, awakmu saya ngomong, aku ke cucunya Kanjeng Nabi. Alah, diguyu pitik tak kandani. Lah awakmu ke cucunya Kanjeng Nabi, malah orang ngaku-ngaku. Contoh Habib Lutfi. Habib Lutfi itu nggak pernah ngaku, aku loh cucunya Nabi. Nggak pernah, malah beliau malu. Makanya kenapa saya mencintai beliau, saya menghormati beliau. Yang merusak oknum-oknum yang mengatakan aku cucunya Rasulullah. Cucunya Rasulullah kok ngambekan, baperan, ngerekengan, mutungan. Ora pantes. Lah cucunya Kanjeng Nabi itu ora bakal mutungan. Wong Kanjeng Nabi kira mutungan kok. Kanjeng Nabi mutungan tenan duwe umat. Mila kula kelingan, Mbah Kiai Husin Ilyas Mojokerto. Usianya 100 tahun, Pak. Mbah Kiai Husin ini nyuwun sewu. Makan kepala kambing satu habis sekaligus. Padahal usianya 100 tahun. Makan durian 3 sekali makan habis. Ngerokok sehari semalam masih 2 bungkus. Saya tanya, Mbah Yai, kok jenengan tasik dahar, daging kambing, durian, ngerokok, awet nom, sehat, padahal usianya 100 tahun. Rahasianya nopo Mbah Yai? Dijawab, ojo ngrekenan. Cara bahasa Indonesia ini apa? Jangan baperan. Baper niku cepet mati yuk. Pengurus masjid takmire kok baperan. Halah, ora makmur masjid. Lurah, anak buah baperan, ora bakal kelurane. Bukan ada wedok. Ngomong, biasanya sing baperan ki wong wedok. Biasanya. Jilbab ireng bajunya putih biasanya. Nek kita lurah kira baperan iki. Wong ya pengajian yo ora ragat kok ngopo baper. Jadi nyuwun sewu, wong calon presiden baper mau ora dadi kok. Iya. Sorry ya. Mila coba baperan. Mila kayak kula kira tau baper, Pak. Kok tak ceritani babakan baper. Ono hadis e. Hadis ojo gampang baperan sehingga awake dhewe niki uripe sukses. Amin. Tak teruske sing niki wau. Sing babakan Nabi Ibrahim niki wau. Nah, Nabi Ibrahim itu satu ketika sama anaknya Ismail merenovasi Ka'bah. Kurang api opol. Ini kayak ya, orang-orang pribumi ini memang direndahkan sekali sama Arab-Arab ini ya, gila nih ya. Aduh, beritamu lah. Jadi orang pribumi yang direndahkan oleh para Arab-Arab ini. Kalau orang Tionghoa mah nggak pernah ngerendahin pribumi ya. Di mana tanah dipijak, di situ lagi dijunjung. Ya. Itu lagi contoh soal penjajahan Arab, Pak Pol. Itu orang-orang yang di video-video itu pidato ngomong bahasa Indonesianya itu kok kacau, disambung lagi dikasih bahasa-bahasa Arab. Gua sih Iya. gak ngerti. Lu ngomong apa gua gak Yang ngerti. kelewat itu menghina derajat itu benar-benar merendahkan derajat pribumi sekali loh. Kamu ya yang menikahi Habibah, kamu adalah tai. Gila ya. Jelek ya. Jadi rendah sekali nih pribumi di hadapan para habaib ini ya. Kamu rendah, orang pribumi itu kalian itu rendah, hina ya binatang. Kamu binatang mending tai bilang. Kamu ini pribumi tai. Kamu ini pribumi tai, tahu nggak? Kalau saya jadi pribumi bukan cuma tak sulit, kalau saya jadi pribumi itu bener-bener tak usir semuanya, bener-bener ya tak tersisa itu ya. Goblok kamu jadi jongosnya Arab ini, orang-orang pribumi goblok jadi jongosnya Arab. Dan
contoh soal itu loh Pak, siapa sih Bahar Smith itu. Mana ada sih katanya keturunan Nabi, orang Arab rambutnya pirang, hidungnya mancung. Itu anaknya lonte, orang orang bule lagi ke Itu anaknya Arab lonte itu Bahar di- Smith itu anaknya lonte, diperkosa. iya, orang bule, cewek bule ke Arab diembat sama orang Arab, jadinya ya itu habis Bahar Smith. Itu kok orang banyak pengikutnya, banyak orang percaya. Aduh, gobloknya orang, aduh, bu, goblok itu dibagi-bagi atau dibuang gitu, kayak aduh, dimakan sendiri gobloknya. Ya kan gitu. Pak Andi lebih Sekarang enak si goblok. Habib Rizik aja ke Arab dipanggil polisi gara-gara masang Dia kan di Arab benderanya aja FPI. diusir ya, orang ada Ya, diusir kok. makanya Wah, di Indonesia dijilat-jilat pantatnya, goblok kalian Wanagong pribumi ya. Goblok Goblok juga ya. dipelihara, Jilat-jilat Pak. pantat Arab. Tahu Pak Andi, gobloknya dipelihara, enak tidur di dalam kegoblokan, udah ternina bobo. enggak, maksud saya ya kalau rakyat jelata maksudlah mereka pendidikannya masih rendah. Tapi mereka-mereka yang pendidikannya tinggi yang jadi menteri-menteri terus seperti orang macam Yusuf Kala itu kok tetap aja kena gobloknya, kok bisa ya? Ya udah jadi Islam sih, Pak. Ya, Oh, Pak, ini Budora nih. Budora nih kan orang Batak asli. Apa cinta sama Habib? Amit-amit ya Budora ya. oh amit-amit dah Pak Paul. Ya, makanya di Sumatera itu kan itu sejarahnya, saya baru tahu sejarah bagaimana Sumatera itu dulu mau diambil orang-orang Arab. Makanya banyak orang Sumatera dahulu kan nggak masuk Islam, cuman di Sumatera, di tanah Batak itu. Tapi ya gimana, si Jusuka JK juga goblok, mau digoblokin dengan orang goblok, ya rakyatnya pun goblok, bagaimana berkembang wawasannya Pak Andi? Enggak, maksud saya ini ajaran yang sesat aja, bukunya aja ini kan apa namanya ayat-ayat setan itu very very powerful ya kan. Orang yang berpendidikan udah bergelar dokter aja kalau udah masuk Islam udah pikirannya udah otaknya itu udah otak setan. Ya Pikirannya karena kita dekat Pak Andi dengan Arab. Baru-baru ini saya baca Indonesia buka kerjasama dalam bidang apa dengan Arab kan, selalu dengan Arab kan. Padahal negara-negara Arab itu seperti di Emirat Arab itu, yang bangun Emirat Arab itu kan dari seluruh dunia, tenaga-tenaga ahli. Mereka cuma punya minyak, ladang minyak. Itu pun sampai kapan mereka dapat mempertahankan itu ladang minyak, emas? Sampai kapan kalau nggak ada tenaga ahli? Arab masih mendingan Pak Andi, mereka membuka Indonesia. Kita punya semuanya, tapi semua diboikotlah Israel. Terus untuk investor asing ditutup, gimana mau berkembang Pak Andi? Makanya kita ini malah ke Arab-Araban yang lebih parah dari Arab. Arab sendiri udah mulai ya kan udah mau merevisi Quran, mau direvisi, jilbab udah dihapuskan, ya gitu. Mereka Indonesia malah alhamdulillah tahu ya deh. karena seperti kata Pak Paul kemarin, Indonesia itu tempat penampungan orang-orang Arab yang dibuang dari Arab sana, di sana berkembang biak. Kan begitu, jangan-jangan Pak JK pun ada genetiknya dari Arab. Makanya sekarang yang lagi ramai ini di England ya, di negara kayak Inggris, mereka udah mulai melek matanya. Jadi gimana, orang-orang ini semua mau dikirim ke Rwanda, dibuang aja ke Rwanda. Udah deh, habis dibalikin ke negara asalnya, negara asalnya nggak mau nerima mereka. Ya udah, sama Inggris dibuang ke Afrika, ke Rwanda. Berarti mau datang Pak, dibersihin dulu tuh. Siapa? Apa Ben? Berarti mau pindah ke sana, makanya dibersihin dulu gitu. Ben mau ke sana. Aman jadinya. Gini Pak, kembali ke UK ya, ini sedikit menyimpang dikit. Itu memang kasus terutama ini ya, gangbang kalau Bapak Ibu tahu ya. Itu perkosaan massal itu
ada satu kota namanya Luton. Wah, itu dari 20 tahun terakhir itu. Ada satu tokoh patriotik nasional, kalau pernah dengar, Tommy Robinson. Itu dia sangat bersuara lantang banget itu, terutama menentang kaum yang inilah, yang radikal gitu. Itu wah parah itu. Rotherham, Luton, belum lagi ada Birmingham ya. Itu kota besar, itu ada satu klub sepak bola namanya Aston Villa. Itu hampir tiap tahun itu kalau bulan puasa itu mereka suka mengadakan kayak semacam apa sih, buka puasa bersama itu. Kalau orang-orang Inggris yang asli itu kok ini malah bingung, wah ini tempat olahraga kok malah dijadikan sarana untuk untuk beragama gitu. Artinya dari orang-orang lokal gitu udah mulai inilah ada sifat perlawanan. Makanya di pemilu sekarang ini, mereka kan lagi pemilu nih. Jadi yang tadinya dianggap si Rishi Sunak dari konservatif bakalan menang, itu malah posisinya turun itu dibanding dari partai Reform UK si Nigel Farage, karena dia sangat berlantang banget ya. Kayak yang Pak Andi bilang, wah itu mah siap-siap kita usir aja itu. Nggak akan ada lagi itu. Mereka dapat social housing, dapat tunjangan dan lain-lain. Jadi semacam makan siang, dapat rumah gratis gitu. Yang imigran khususnya yang dari Pakistan. Ya, tapi Inggris sudah mulai melek, tapi agak terlambat. Belanda juga udah melek, tapi terlambat. Jerman Belanda juga belum, Pak. Belanda ini kan lagi mulai nih. Jerman juga. Kalau yang terlambat ini Inggris ini, Pak. Kalau mau bersih, mereka ada demo itu kan, protes kan. Karena gini tapi enggak, Pak Pol. Maksud saya itu Eropa in general. Semua negara-negara Eropa ini terlalu terbuka sama kadrun ini dulu 10-15 tahun yang lalu. Itu mereka didatangin karena ini tujuannya sebenarnya cuma satu. Mereka itu Inggris nih meningkatin harga. Ya, mereka bilang ya enough is enough. Udah cukup. Mereka sedikit terlambat ya, udah rusak, tapi tetap mereka udah rusak. Itu kalau sama-sama nggak diturutin, Pak, itu bisa terjadi sweeping beneran itu, Pak. Iya. Enggak, orang Inggris sudah mulai ini loh, Pak. Mereka ini kadrun ini orang apa ya, bahasa Jawa orang lama. Apa itu bahasa Indonesianya ya? Lunjak. Lama. Melonjak, kepalanya udah gede, pikir kasih freedom, melonjak, merusak. Kayak di Jerman itu. Makanya ngamuk orang Jermannya, orang Belanda makanya masih Rishi Sunak itu bilang enough is enough, that's it. Lu langsung dibuang ke Rwanda, yang nggak punya paspor dibuang ke Rwanda. Ya kan? Itu seperti gini loh, Ben. Seperti orang-orang yang crossing the border ya di US ya. Itu mereka punya paspor, buang mereka KTP, semua identification mereka dibuang di sono sebelum mereka ngelewatin perbatasan. Iya, dibuang aja, Pak. Begitu mereka masuk perbatasan, mereka tuh stateless, nggak ada ID. Jadi kita di Amerika nggak tahu, lu itu siapa, anaknya siapa, dari negara mana, turunan tuh siapa, nggak tahu, nol. Jadi terus itu yang dihadapin sama negara Inggris. Jadi kalau lu nggak ada apa-apa, nggak ada surat, nggak ada kewarganegaraan, ya udah gua buang lu ke Afrika, ditaruh di Rwanda sana, gitu loh. Iya. Jadi mereka kalau mau political asylum, harus dibuang semua identification kamu. Kamu asal Jakarta, asal Bandung, asal Rwandanya udah mau lagi ya, udah nerima ya. Iya, si Presiden Paul Kagame mau ya kan dibayar, Pak. Itu ini aja. Enggak, kalau menurut saya itu mah bisnis. Sekarang daripada orang-orang gua taruh penjara ngasih makan 3 kali sehari, duit gua berapa dolar satu hari atau berapa pound. Mendingan gua bayar per orang berapa ke negara Rwanda, mereka mau terima, gua bayar. Itu jadi di Amerika di Amerika juga begitu. Daripada ditaruh di penjara di Amerika, ongkosnya tinggi. Mereka taruh penjara di Meksiko, tapi kita bayar, US bayar, satu kepala berapa duit sehari gitu bayar. Jadi profesional ini jadinya commercial penjara. Lebih murah. Gila ya. Lebih murah. Itu. Dah. Bu Dora mau kasih penutup, Bu Dora? Shalom teman-teman.
Ya Pak Teddy nih, Pak Teddy aja deh, Oh, Pak Teddy. Tadi Pak diem Teddy aja aja, nih. Pak Teddy. Ya, Nanti Bu tadi Dora yang tutup dalam doa deh ya. ya. Ya, Tadi Pak Teddy.